Halo, selamat sore para mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu tentang database koneksi MySQL ke dalam PHP. Ya, kalau minggu lalu kita belajar bagaimana membuat database-nya, kemudian menghubungkan dan memastikan database-nya ada itu dengan cara menampilkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menambahkan data ke dalam database, ya. Sehingga database yang sebelumnya tugas teman-teman itu ada 20 row itu bisa bertambah. Ya. Nah, kita lihat materinya dulu. Dalam PHP, prosesnya itu adalah pertama, kita harus menyiapkan form. Ya, form itu adalah tempat nanti di dalam HTML sebenarnya. Di sana di dalamnya tidak ada coding PHP. Bagaimana kita memasukkan data-data secara interaktif sehingga usernya bisa memasukkan data ke situ. Jadi disiapkan formnya dulu. Jadi kita masukkan kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok itu kita masukkan. Nah, setelah ada di form, kemudian baru dibawa ke tahap berikutnya, ya, yaitu kita ke simpan data. Nah, di proses simpan data ini sebenarnya kalau teman-teman kan sudah belajar itu basis data. Kalau di dalam tampil kemarin kita select, maka simpan data itu adalah insert into. Jadi bagaimana mengeksekusi insert into, di mana value-value di dalam insert into-nya itu bersumber dari input data yang ada di dalam form. Nah, seperti itu. Kemudian, berikutnya adalah tampil data. Nah, setelah berhasil disimpan datanya, kan datanya itu sudah ada di dalam tabel MySQL kita. Untuk membuktikan bahwa datanya benar-benar bertambah, kita harus tampilkan. Nah, kita akan menggunakan tampil data yang minggu lalu teman-teman sudah kerjakan. Ya. Nah, di dalam menggunakan form, nah nanti itu kita di dalam HTML itu akan menggunakan form. Intinya adalah di sini. Ini ada namanya form action. Ya, form action di sini adalah bagaimana alamat yang dituju setelah ketika kita menekan submit. Nah, ini adalah proses penyimpanannya nanti ada di mana. Ya, kalau metode ada post, ada get, itu nanti akan berbeda bagaimana kita mendeklarasikan atau mengambil datanya di dalam form action. Nah, di dalam form nanti itu akan ada text box, ada option, ada checkbox, dan lain sebagainya. Ya, tapi di sini nanti kita yang simple aja, kayak kita pakai teks saja dulu. Ya, yang penting apa yang kita inputkan di dalam form itu bisa nanti dioper ke dalam penyimpanan, kemudian bisa kita berhasil disimpan, dan setelah berhasil disimpan itu akan kita tampilkan di dalam tampil data. Ya. Nah, di sini ini adalah bagaimana simpan data itu dilakukan. Sama seperti minggu lalu, ini akan menggunakan string con, MySQL connect, ya. Nama database ini kan untuk melakukan koneksi. Setelah berhasil, maka SQL-nya adalah insert into. Ini poinnya. Insert into, ya. Nama tabel, field-nya, ada berapa field nanti disesuaikan. Kemudian, value ini adalah kalau kita pakai metode post, kita ambil nilai-nilai yang dioper dari form itu. Ya, jadi kalau ada 4 nanti apa nama field yang kita pakai itu harus sama benar nanti. Kemudian setelah itu, setelah ada SQL-nya, ini kita jalankan SQL-nya. Tapi ini dites dulu. Kalau umpama error, munculkan errornya. Kalau tidak kan berarti jalan. Nanti tinggal di close koneksi. Nah, perintah header di sini, kalau tadi untuk supaya kita dari form pindah ke dalam proses simpan data ini kan kita pakai submit dan pakai action di dalam form. Nah, kalau di dalam PHP saja supaya ini berhasil pindah ke halaman yang lain, itu kita bisa menggunakan header. Ya, tapi nanti kalau pakai header biasanya agak hati-hati, dia baris atas itu tidak boleh kosong. Jadi pastikan dia rapat karena sering terjadi error gara-gara itu.
Ya, secara teori ini aja, ya. Nanti tampilnya kita bisa pergunakan tampil data dari pertemuan sebelumnya. Sekarang coba kita praktekkan. Pertama adalah sama pastikan datanya ada yang dari minggu lalu. Ini Bapak akan coba tampilkan. Nah, ini data barang dari pertemuan minggu lalu. Jadi kalau Bapak kebetulan baru bikin 5, jadi nanti Anda kan sudah 20. Ya, ini ada 5 barang. Nah, ini akan coba ditambahkan. Ya, sekarang kita buat form. Ya, untuk mempercepat, ya Anda boleh pakai aplikasi bantu. Kalau Bapak senang pakai Dreamweaver, ya Anda boleh pakai Dreamweaver. Nah, di sini seumpama Bapak buat PHP yang baru, ya, namanya ada, oke, create, namanya adalah form simpan. Nanti ini disimpan dulu. Di latihan web ini namanya kok latihan web. Tdoc penjualan, ya di dalam sini. Ini kalau untuk form itu HTML aja sebenarnya sih cukup, tidak harus PHP. Ya, jadi HTML umpamanya di sini adalah FRM simpan form isinya. Kita pakai HTML ya, nggak apa-apa. Oke, nah kalau enaknya menggunakan Dreamweaver, teman-teman bisa lihat di secara kode dan secara desain langsung. Jadi kalau desain enaknya bisa buat kayak Microsoft Word. Jadi contoh di sini adalah form input data barang, ya. Kita bisa buat seperti itu. Kemudian kita masukkan formnya, insert form. Nah, ini area kerja kita dari dalam form. Terus supaya formnya nanti mau rapi, mau text fieldnya rata, ini bisa kita siasati dengan menggunakan tabel. Jadi kita buat tabel, mungkin lebarnya sekitar 400 lah. 6 baris, oke, kolomnya 2, bordernya 0. Kalau bordernya 0, nanti kan tabelnya itu tidak akan terlihat. Ya. Oke. Ini karena sekedar merapikan. Kalau kebetulan Bapak fieldnya kemarin pakai kode barang, nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan field yang dipakai di database ya. Kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok. Ya. Kemudian di sini, karena dia berupa text field untuk mengetik, jadi Pak tambahkan aja di insert form text field. Ya, ID-nya ada txt barang. Sini insert lagi form text field. Txt nama. Kita rubah jangan txt barang. Txt kode. Oke, di sini harga beli insert form text field txt hrg beli, tambahkan lagi insert form text field txt hrg jual, stock insert form text field txt stock. Oke. Oke, nah yang terakhir kita tombol submit untuk action supaya dia melakukan proses penyimpanan. Jadi kita insert form button ID TN simpan. Nah, ini tulisannya masih submit, ini value-nya bisa kita rubah simpan. Oke, ini nama barang, kita rapikan sedikit ya.
text field, single line, multi line, class. Oke. Nah, kita bisa lihat di kode langsung. Nah, ini langsung. Jadi ada form, ya. Kemudian di dalam tabel, ini dia. Kemudian ini actionnya, ya. Tipenya submit, value-nya simpan. Terus di sini actionnya, ini yang penting nih. Actionnya kemana akan dioper ketika form ini diklik submitnya. Bapaknya Bapak buat namanya simpan tambah .php. Ya, ini disimpan. Sekarang coba kita lihat di localhost kita. Slash localhost slash penjualan slash apa tadi namanya, FRM. Nah, lupa kan. FRM simpan.htm. HTM. HTM apa HTML? HTM. Sorry, browser. Oke. HTML. HTM. HTML. Ya, nah ini form inputnya udah ada, udah jadi. Jadi seperti ini, kita bisa percantik di dalam Dreamweaver, ya. Jadi seperti kita masuk desain, ini seperti Microsoft Word. Kita taruh di center, jangan center lah. Fontnya dirubah, apa ya, kurirnya. Gitu. Oke. Warnanya apa ya? Input barang. Kemudian ini kita bisa edit lagi, umpamanya pengen nama barangnya lebih lebar gitu ya. Input tipe teks, ini bisa ditambahkan properti seperti width-nya berapa ya? 300 coba. Berapa jadinya dia? Harga beli. Ini harusnya nama barang. Barang kita tambah lebarnya. Ada desainnya. Ya. Harga beli, harga jual, sama stoknya aja dipendekin. Supaya lebih variatif saja sih sebenarnya. Ya. Ya. Oke, kalau form ini sudah siap, kita bisa eksekusi langsung nih. Contoh, ya. Kok tidak bertambah lebar ya? Ya, apa? Kita input aja dulu. Kode barang, umpamanya ini ngawur ya. Nama barang adalah Godoh Embon. Harga beli 1.000, 2.000, stok 100. Ketika diklik simpan, perhatikan sekarang. Ini kan kita berada di dalam Smart HTM. Begitu diklik simpan, nah, dia menuju ke simpan tambah PHP. Tapi error. Kenapa error? Karena memang belum dibuat. Ya, kita kan belum bikin tuh simpan tambah. Jadi, kita harus bikin sekarang simpan tambah untuk proses simpannya.
balik ke dalam Dreamweaver sebagai software bantu, atau umpama kalau sudah terbiasa pakai apa namanya Puppet++, boleh. Kita bikin new di sini PHP. Save as dulu. Nah, ini save as dulu, cek lagi biar nggak salah. Tadi apa dinamain ini? Form yang dituju itu adalah, alamat yang dituju adalah simpan tambah PHP. Ini kalau bisa sih di copy ini, biar nggak salah ketik ya. Tipenya adalah PHP. Oke, simpan tambah PHP. Nah, di sini coba kita lihat ya, apa yang harus dilakukan di dalam simpan tambah. Itu adalah membuat koneksi, ya, membuat statement insert into, kemudian di run. Ya, sekarang kita buat koneksi dulu. Membuat koneksi sebenarnya kita bisa ambil dari yang kemarin, dari barang PHP ini. Kan ini dia insert into. Apa namanya? Membuat koneksinya. Jadi kan kalau di dalam programming itu copy paste itu sah, tapi dari coding sendiri, dan Anda harus paham apa yang di copy paste. Ya. Ini insert apa untuk koneksi sudah, kemudian kita buat statement SQL-nya, ya. Di sini langsung diketik, kita bisa bikin di sini string SQL sama dengan insert into, nama tabelnya adalah, nah ini Bapak kasih tahu trik bagaimana Anda membuat statement SQL kalau kita udah pakai SQL York biar nggak salah. Ini Bapak akan coba tambahkan sebuah field DRG 06. Ya, namanya adalah, Anda kan sudah belajar basis data, jadi harusnya sudah paham. Jadi trik ini bisa dipergunakan untuk yang sudah paham. Ya, kita pakai celana, sorry, celana jeans, harga 150.000, harga jual 200.000, stok 4. Ya, ini kalau kita simpan, ini kan tersimpan. Anda lihat di history, coba lihat di historinya, apa ada di history. Proses penyimpanan stringnya itu ada di sini. Nah, insert into, berarti ini boleh di copy. Kita pakai ini aja. Jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan ketika membuat statement SQL, Anda pakai ini. Tapi yang penting Anda paham bahwa di dalam proses insert into itu, insert into, nama tabel, dalam kurung, nama field-fieldnya, values, di dalam kurung, nilai-nilai fields yang akan kita pakai. Ini kita pakai copy. Ya, kita masuk ke dalam coding. Nah, ini bisa Anda hapus. Cerit. Oke, jadi ini insert into. Ini udah benar, sampai di sini udah ya pasti benar. Tinggal kita sekarang masukkan apa? Nilai-nilai fieldnya dari apa namanya yang form tambah barang. Nah, di sini. Dan. Nah, di sini kita masukkan dia. Apa? Bagaimana cara mengambil dari form tambah barang? Jadi di sini kita bisa pakai ini. Karena kita lihat metodenya tadi, di dalam tambah barang, form ID, name, metodenya kan post. Kalau metodenya post, di sini bisa dilihat nih ya metodenya post. Jika metodenya post, maka di dalam pengambilan kita bisa pakai ini. Ya. Nih. String post. Ya. Bisa langsung begitu ya. Ya.
Kita coba saja. Kalau enggak berarti harus dibikinkan. Ini dia pengambilan. Jadi nggak perlu dan. Post. Ya. Nah, tapi bukan last name. Kita cek nama fieldnya tadi apa. Yang pertama ID-nya itu adalah txt kode. Txt nama. Yang kedua. Ini berarti kita pakai txt kode. Ini kan nama dia. Berarti nama. Kita perhatikan lagi di sini. Yang berikutnya adalah txt hrg beli, txt hrg jual. Oh, ini tag-nya besar, ini yang kecil. Perhatikan dia nanti. Takutnya dia case sensitif sehingga tidak diterima. Nah, ini kan 15.000, harus 50.000 ini harga beli. Berarti dia harusnya dapat txt hrg beli. Ya. Kemudian yang 200.000 ini kan harga jual. Kita ganti paste txt hrg jual. Kemudian yang terakhir 4 ini kan adalah stok. Ya, 4 ini adalah stok. Kita cek namanya tadi apa di sini? Nama ID. TXT stok. Ya, jadi nama ID-nya TXT stok. Harus disesuaikan, harus sama. Stok. Oke. Titik koma, jangan lupa. Nah, setelah itu sudah, sekarang kita tinggal bagaimana merunning penambahan ini. Ya, penambahan ini kita running. Jadi if MySQL query, jadi kita bikin if. Ingat ya, kan Bapak yang ngajar kalian untuk algoritma if, kondisi dulu, baru kemudian statement true. Ya, if MySQL query, ya, query-nya itu adalah string SQL, string con. Ya, string SQL, string con. Oh, sorry. Con dulu baru SQL. Ya, kalau umpamanya ini not ya. Ini not. Kemudian setelah itu die error. Error kedua dot error number. Oh, MySQL error string con. Oh, errornya. Nah, kalau ini berarti kan running dia. Kalau ini tidak kena, karena ini not tidak berhasil di string, berarti muncul pesan errornya. Kalau ini tidak kena, berarti lancar. Penambahan berhasil. Setelah penambahan berhasil, kemudian kita tutup koneksinya. SQL di close ya, kita tutup koneksinya. Kemudian tinggal kita sekarang lanjut header ya, header location
Strukturnya header adalah application. Oke, satu, sorry. Isinya boleh sekali. Slash apa namanya yang fieldnya itu yang sebelumnya kita pakai ini aja, copy boleh. Oke, sudah kita coba. Ada error tidak? Kita tes dulu ya. Simpan. Telepon. Simpan tambah. Ini kayaknya agak error. Misalnya disimpan pakai PHP, dia nggak mau dia. PHP. Harus dibeginikan manual. Simpan. Nah, tuh DRG06, celana jeans, harga masuk, harga masuk. Ini berarti berhasil. Berarti penambahan data berikutnya, ya, penambahan data berikutnya kita umpamanya balik lagi ke form simpan, kode barang umpamanya DRG 07, celana jeans. Handphone sekian, simpan. Nah, ini kode handphonenya udah nambah. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini, kita targetnya adalah ini. Ya, jadi teman-teman supaya mampu bagaimana membuat barang kita bisa bertambah dengan menggunakan form data barang. Kalau kembali ke teorinya, ini tahapannya itu di sini kan. Ya, tahapannya adalah proses input data ke dalam form menggunakan form dengan HTML saja. Kemudian lanjut simpan data. Di sini PHP murni, tidak ada HTML. Karena dia setelah proses simpan, ini akan hilang. Proses ini akan tidak dilihat oleh user. Ya. Kemudian berikutnya adalah tampil data. Nah, tampil data di sini baru untuk menampilkan apakah benar proses kita berhasil. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman bisa belajar dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Om Santi Santi.